Bisnis haram dan unsur wanita menjadi kata kunci Ferdy Sambo. Meskipun itu perlu diklarifikasi dengan sebuah proses hukum, namun dari keterangan Prof. Mahfud MD ataupun dari berbagai informasi itu akan terjadi. Yang menarik, istri Ferdy Sambo, sang putri, menangis terus-menerus. Apa arti menangis selama penggeledahan itu karena kehilangan Ferdy Sambo, atau menangis karena sangat bangga karena Ferdy Sambo sudah dicokok oleh petugas yang benar? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ferdy Sambo kemarin sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun proses hukum semua berproses. Ayo kita lihat di beberapa media, nanti kita perdalam bagaimana posisi sang putri, istri Ferdy Sambo, apakah sudah plong atau belum ketika semuanya sudah diure oleh semua petugas. Pertama kita lihat di TV One, news.com. Pengacara Brigadir J sebut motif pembunuhan. Yosua tahu soal bisnis haram Irjen Ferdy Sambo hingga ada unsur wanita. Apa itu? Nah, ini judul yang semuanya langsung bisa menangkap pesan dari judul tersebut. Meskipun sekali lagi semua masih berproses yang sebenarnya. Kemudian yang kedua di CNN Indonesia, Mahfud MD dapat bocoran motif sebenarnya Ferdy Sambo bunuh Brigadir J. Wah, ini ada beberapa motif yang sampai kepada Prof. Mahfud MD. Menarik juga ini. Selanjutnya di Detik News, 3 polisi pelaku intimidasi wartawan di rumah Ferdy Sambo diperiksa etik. Waduh, kalau ini kasihan kena getahnya. Meskipun mereka sebetulnya tidak ingin kena getahnya. Yang terakhir itu Ketua RT sebut istri Ferdy Sambo menangis di kamar saat penggeledahan. Semuanya pasti kalian ingin tahu kan? Namun pasti yang dari Prof. Mahfud MD bisa dikupas dahulu. Mahfud MD dapat bocoran motif sebenarnya Ferdy Sambo bunuh Brigadir J. Ini ada informasi dari Menko Polhukam. Prof. Mahfud MD mengungkapkan sejumlah spekulasi motif pembunuhan Brigadir J oleh atasannya. Menurut beliau, spekulasi pertama itu dipicu oleh pelecehan seksual. Kedua, cinta atau perselingkuhan segi empat. Wah, ini juga masih kemungkinan. Ketiga, perkosaan hingga yang menyebabkan Brigadir J ditembak di tempat. Ada 3 yang mungkin itu terjadi. Jadi memang masih sangat teka-teki. Apakah dipicu oleh pelecehan seksual oleh Brigadir J kepada istrinya, atau ada cinta segitiga atau segi empat, atau perkosaan hingga menyebabkan Brigadir J ditembak. Oh, tidak hanya pelecehan tapi perkosaan. Terlepas dari spekulasi liar itu, Mahfud mengaku telah mendapat informasi soal motif yang sebenarnya. Menurutnya, motif tersebut berbeda dari berbagai atau beragam spekulasi. Oh, berbeda. Yang beredar, namun Mahfud enggan menyampaikan hal itu karena bukan kewenangannya. Ini menjaga yang seharusnya disampaikan. Saya dapat bocoran, tapi kan tidak boleh saya mengatakan begitu, biar dikonstruksi dulu. Dapat hal-hal yang mungkin tidak pernah muncul di publik dari Komnas HAM, LPSK, perorangan, senior Polri, senior tentara, dan sebagainya. Kata Prof. Mahfud,
disampaikan ke beberapa teman media. Nanti polisi yang membuka ke publik, lalu dibuka di pengadilan oleh jaksa. Kalau hanya ke saya, nanti salah. Pecinta masa depan negeri. Jadi Prof. Mahfud MD sudah tahu yang sebenarnya, meskipun ada 3 spekulasi tadi, karena mendengarkan dari berbagai macam informasi tersebut. Selanjutnya, kalau begitu kita coba melihat bagaimana posisi Ibu Putri yang katanya pernah tertukar itu judul sebuah berita, bagaimana pada waktu digeledah. Kita lihat di Viva, Ketua RT sebut istri Verdi Sambo menangis di kamar saat penggeledahan. Ini sebuah, ngapain sih kok menangis terus? Ketua RT mengatakan bahwa istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, menangis di kamar saat rumah pribadi mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Verdi Sambo, digeledah penyidik kepolisian. Iya, dia menangis terus di kamar, susah kita berkomunikasi, kata Ketua RT. RT 7 RW 2 Jalan Saguling, Kompleks Pertambangan Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Pak RT-nya namanya Yosef. Yosef mengatakan dirinya diminta ikut hadir dalam proses penggeledahan bersama tim penyidikan pada Selasa. Keadaan Putri terlihat baik-baik saja, namun pengacara menyebutnya menangis terus di dalam kamar. Keadaan Putri terlihat baik-baik saja, namun pengacara menyebutnya menangis terus di dalam kamar. Oh, ini terjadi perbedaan ini. Yang dilihat oleh Pak Yosef dengan yang disampaikan oleh pengacara berbeda. Mungkin dia menangis, tapi tidak seluruhnya. Disebutkan ketika memasuki rumah, Yosef melihat ada beberapa orang, yakni pengacara, polisi wanita, Polwan, dan Bareskrim ikut dalam proses penggeledahan selama 9 jam. Wow, ngeri, 9 jam. Ada juga kedua anak Verdi Sambo dan Putri, yakni seorang anak perempuan dan anak lelakinya yang kecil berumur 1,5 tahun, oh masih kecil ya, bersama pengasuhnya juga berada di dalam rumah. Keluarga Verdi Sambo tinggal di rumah tersebut kurang lebih setahun, sehingga belum terlalu mengenal kawasan Jalan Saguling, kata Yosef. Selain itu, Yosef mengaku tak bisa berkomunikasi dengan Putri lantaran hanya mengikuti tim penyelidik. Jadi agak ada kekurangan, maksudnya sebagai ketua RT untuk berkomunikasi dengan warga RT-nya agak terganggu karena ya selalu mengikuti arah dari penyidik. Seluruh ruangan telah digeledah selama 9 jam, mulai dari jam 15 sampai jam 1. Barang yang diambil tim penyidik kepolisian yakni sebuah kotak dan catatan yang lengkap. Wah, ini ada yang menjadi alat bukti. Selain rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3, tim Sus Polri juga melakukan penggeledahan di Kompleks Polri Duren 3 nomor 58 dan Jalan Bangka. Pecinta masa depan negeri, itulah Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo, yang menangis di kamar saat penggeledahan mulai sore sampai jam 1 malam, 9 jam. Coba bayangkan, itu tidak waktu yang sedikit ya. Melihat dari rangkuman itu semuanya, maka kita bisa menyimpulkan dan menganalisis. Pertama, keberadaan Ibu Putri dalam suasana menangis, meskipun berbeda versi pengacara dan versi Pak Yosef ketua RT, yaitu memang menangis, tetapi kalau dalam bahasanya Pak pengacara itu menangis terus-menerus. Apa sih makna menangisnya dari Putri Chandrawati itu? Ya, banyak kemungkinan juga seperti spekulasi dari Prof. Mahfud MD tadi. Kemungkinan menangisnya itu karena mengapa sih ini kok terjadi prahara seperti ini. Pasti siapapun, saya, kalian pun juga tidak ingin prahara itu terjadi. Atau mungkin
Menangisnya karena waduh, anak buah atau ajudan saya meninggal dan kemudian menjadi seperti ini. Atau mungkin waduh, suami saya sekarang tidak bisa mendampingi ketika ada prahara yang luar biasa ini, bahkan mungkin menjadi musuh, mungkin menjadi lawan, karena kemarin pada waktu menjenguk di di tempatnya Ferdi Sambo, itu perkataannya kan mengampuni, saya mengampuni semuanya, dan intinya mohon doa bagaimana menjadi lebih baik. Dari situ kelihatannya ya menangisnya itu yang lebih mengarah kepada bagaimana, mengapa sih ini terjadi, prahara ini terjadi, pasti semuanya tidak menginginkan. Pecinta masa depan negeri. Kemudian yang kedua, memang kasus ini nanti akan dibuka oleh polisi, maksudnya teman-teman Polri akan menyampaikan, tetapi apa yang disampaikan Prof. Mahfud MD, 3 hal tadi merupakan informasi awal bagi kita, maksudnya spekulasi yang ada di luar itu bisa menjadi petunjuk awal. Meskipun apa yang disampaikan oleh pengacara di tv1news.com tadi itu lebih menohok, maksudnya bahwa yang terjadi itu adalah ini karena ada bisnis haram dan ada perempuan. Ya, kalau dihubungkan dengan yang disampaikan Prof. Mahfud MD, maka ya ada titik temunya, meskipun Prof. Mahfud MD tidak menyampaikan informasi yang lengkap yang didapatkannya, tetapi dia menyampaikan spekulasi pemikiran yang terjadi 3 hal tadi. Pecinta masa depan negeri. Sehingga dari ini semuanya, maka ya ini adalah musibah. Pasti semua orang pernah mengalami musibah. Namun musibah itu ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Dan yang tidak pernah musibah mungkin jarang terjadi. Namun musibah ini mungkin sebagian dari kalian musibah ini karena ya apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi ini sebuah evaluasi bagi kita bersama. Tentunya tidak hanya teman-teman kepolisian ya, semua lembaga, bahwa ketika kita sebagai penyelenggara negara atau bahkan bekerja di bisnis kita masing-masing, kalau kita itu mempunyai semacam takabur, besar kepala dengan kemampuan yang kita miliki, maka itu berpotensi akan mengarah kepada ketidakbaikan. Apalagi dalam bahasa Jawanya adigang, adikung, adikuno itu terjadi pada sebuah lembaga pemerintahan ataupun mungkin di lembaga swasta, itu akan membahayakan. Apalagi mereka ingin mencari perhatian dengan membuat sebuah cerita fiktif dalam sebuah cerita. Jadi kalau ingin semacam berprestasi, maka dia harus bisa menangkap misalkan ya orang yang menjadi lawan atau orang yang mengancam terhadap sebuah kantor. Taruhlah dia yang mampu menangkap, padahal dia yang membuat sendiri. Ya, ini kalau itu dilaksanakan oleh seseorang, maka akan terjadi bahaya. Maksudnya kalau semuanya tahu kata kuncinya, passwordnya, nggak tahunya itu mainan sendiri. Pecinta masa depan negeri. Sehingga adigang, adikung, adikuno itu memang sangat tidak bagus. Meskipun lembaga kita adalah lembaga kuat, lembaga yang sangat dihormati, dan apalagi mungkin kalian adalah orang yang mempunyai jabatan tinggi dan kemudian semua hormat, tapi tetap kita tidak boleh adigang, adikung, adikuno, tidak boleh besar kepala ataupun melakukan hal yang menjadikan seseorang itu menjadi dirugikan atau menjadi diberlakukan tidak adil karena keputusannya, apalagi menjadikan ya korban-korban yang selanjutnya tidak ada yang memperhatikan. Pecinta masa depan negeri,
Sehingga dari proses sesudah kemarin menjadi tersangka, dan ini proses dikebut terus-menerus oleh berbagai pihak, pengacara masing-masing tetap mendampingi, maka lebih baik segera ini dihadirkan sebuah proses yang lebih baik. Maksudnya kebenaran harus segera ditegakkan sehingga tidak menahan berbagai problem yang lain. Maksudnya ya kita tidak boleh fokus mengurus negara itu hanya mengurus urusan, ya ini memang masalah besar, tapi masih kemudian seluruh kita itu fokus terhadap Ferdi Sambo, kan masih banyak yang bisa diurus, apalagi tentang kepolisian. Untuk menjadikan polisi yang lebih profesional, menjadi lebih baik kan masih banyak. Dan orang-orang yang kemarin menjadi tersangka atau bahkan yang sudah dinonaktifkan itu harus ditindak tegas oleh petugas, maksudnya para elit yang ada di teman-teman kepolisian, sehingga tidak mengulang mereka yang seharusnya menjadi bagian dari masyarakat sebagai pembantu masyarakat, pengabdi kepada masyarakat, malah kadang-kadang berbalik arah. Semoga menjadi refleksi bagi kita bersama, ini tidak hanya pada kepolisian, ini tidak hanya pada pasangan Ferdi Sambo sama Putri Chandrawati, tetapi untuk kita semuanya. Semoga bermanfaat, segera kebenaran ditegakkan, ketidakadilan dilawan dengan penegakan oleh teman-teman yang semua diawasi seluruh mata yang ada di negeri ini. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.